SMK Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau memiliki 8 kompetensi keahlian. Salah satunya adalah agrobisnis tanaman perkebunan. Materi berikut ini akan kami sajikan kepada Ananda yang untuk mengikuti ujian LSP. 1. Materi penyiapan lahan. Penyiapan lahan menggunakan adalah hand tractor. Dalam penyiapan lahan, pengolahan tanah selalu menggunakan hand tractor. Hand tractor peserta didik diharapkan bisa menguasai hand tractor untuk mengolah tanah secara modern. Nah, pengolahan tanah ini dipersiapkan untuk masa depan peserta didik. Di dalam kesehariannya, pembelajaran Al-Sintan, alat mesin pertanian, merupakan pembelajaran dasar di kompetensi keahlian agrobisnis tanaman perkebunan. Setiap siswa diharapkan bisa mengoperasikan alat yang andal ini. Hand tractor adalah alat yang selalu digunakan oleh para petani dalam pengolahan tanah secara modern. Kompetensi selanjutnya adalah pembibitan tanaman. Salah satunya adalah pembibitan tanaman kakao. Pembibitan tanaman kakao dimulai dari pengambilan buah yang masak. Buah yang masak kita ambil bijinya, dari bijinya tersebut kita belah, kemudian diambil, dimasukkan di dalam tempat yang khusus yang sudah ada fungisidanya, agar nanti biji tersebut tidak diserang oleh jamur, atau biji tersebut juga bisa dikeringkan setelah diambil dari buah, setelah dibelah, dimasukkan di dalam tempat yang ada abunya untuk mengeringkan daripada lemak yang ada di sekitar bijinya. Biji dikupas, setelah biji dikupas kemudian dibibitkan di dalam polybag, dimasukkan dalam polybag dengan cara matanya diarahkan ke bawah agar nanti bisa tumbuh dengan sempurna. Nah, ini adalah hasil daripada pembibitan yang dilakukan sampai tumbuh seperti ini. Tanaman kakao. Selanjutnya tanaman kakao dilakukan pemangkasan untuk tanaman yang sudah besar. Pemangkasan ini bisa kita mulai dari pemangkasan bentuk sampai kepada pemangkasan produksi. Pemangkasan yang dilakukan sekarang adalah pemangkasan daripada pemeliharaan. Tahap pertama sudah laksanakan pembuangan tunas-tunas air.
Lanjut kepada tahap selanjutnya adalah mencari cabang yang dempet. Cabang yang dempet dibuang agar terpeliharanya tanaman kakao. Jangan lupa oleskan parafin bekas daripada pemotongan dahan tersebut atau cabang tersebut. Kemudian kita juga memangkas cabang yang terserang daripada penyakit. Cabang ini tidak efektif terhadap pertumbuhan daripada tanaman kakao. Tunas cacing juga harus dibuang. Tunas cacing merupakan tunas yang tidak dikehendaki di tanaman kakao. Kemudian ada lagi tunas yang menggantung, maka kita potong menggunakan gergaji. Pembelajaran selanjutnya adalah penanaman. Tanaman kelapa sawit ditanam. Lebih dahulu kita membuat lubang tanam. Lubang tanam ukurannya adalah 60 kali 60 kali 60 cm. Setelah kita bikin lubang, maka kita sudah kasih pupuk dasar di dalam lubang. Selanjutnya tanaman sawit siap kita masukkan. Langkah terakhir adalah mengumpulkan tanah kembali. Gulma pada tanaman kelapa sawit wajib dibuang agar tanaman tersebut bisa berproduksi dan menghasilkan buah yang banyak. Tindakan ini dinamakan adalah penanganan gulma secara mekanis. Penanganan gulma secara mekanis dilakukan dengan membuang gulma di sekitar piringan. Lebarnya untuk tanamannya sudah produksi lebih kurang 2,5 meter. Penanganan gulma untuk tanaman yang masih kecil bisa kita lakukan dengan cara kimiawi. Diharapkan penanganan gulma secara kimiawi ini, gulma-gulma yang tidak kita kehendaki tidak ada lagi di sekitar tanaman sawit. Selanjutnya adalah pengairan atau irigasi di sekitar tanaman. Tanaman yang kita ambil adalah tanaman kelapa sawit. Membuat irigasi di sekitar tanaman kelapa sawit, kita menggunakan beberapa pipa yang dialirkan melalui sumber air. Pengairan pertama dimulai dengan pemasangan pipa dan menempatkan sprinkle di tempat tertentu dengan mengukur jarak berapa jauh sprinkle yang ditempatkan dari sumber air. Setelah jarak sprinkle dapat ditentukan dari sumber air, maka tahap selanjutnya adalah memasang pipa. Memasang pipa harus cukup teliti, karena bisa nanti air yang kita inginkan supaya sampai pada sprinkle tersebut tidak bisa mengalir dengan sempurnanya. Perhatikan tidak ada kebocoran yang terjadi di sekitar penyambungan.
Selanjutnya, kalau semua cabang-cabang sudah oke, maka kita mencoba akan mengalirkan air. Hasilnya ternyata sempurna. Nah, ini adalah irigasi yang dilakukan oleh siswa di lapangan. Kemudian kompetensi selanjutnya adalah panen dan pasca panen. Pemanen kelapa sawit yang cukup tinggi lewat dari 3,5 meter atau 3,5 meter, maka harus menggunakan egrek. Hati-hati karena egreknya sangat tajam dan buahnya sangat tinggi. Berbeda dengan tanaman kelapa sawit yang rendah ukuran 3 meter ke bawah, maka kita menggunakan dodos. Menggunakan dodos juga menguras tenaga. Tahap yang pertama yang harus dilakukan adalah membuang daripada pelepah yang di bawah buah, agar buah yang kita inginkan itu mudah untuk didodos. Keahlian yang dibutuhkan adalah kecepatan dan ketepatan kita memotong tangkai daripada buah. Akhirnya buahnya jatuh. Nah, ini adalah pemanenan kelapa sawit. Tahap terakhir adalah pasca panen. Penimbangan ataupun penentuan daripada berat daripada sawit yang kita panen tersebut. Ternyata satu tandan menghasilkan 23 kg. Terima kasih, semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.